Semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tanda-tanda kiamat yang sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya dan juga oleh Allah melalui ayat-ayatnya. Sebelumnya kita sudah membahas satu tema, yaitu tentang tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan berulang sebanyak 3 tanda. Dan kemudian kita juga sedikit sudah membahas tentang tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan berulang-ulang sebanyak 3 tanda, yaitu peperangan dan pembunuhan. Kemudian yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu. Dan yang ketiga, para penegak hukum yang zalim. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tanda kiamat yang sudah terjadi dan akan berulang pada poin nomor 4, yaitu penyerahan urusan bukan kepada ahlinya. Namun sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali, karena ini penting untuk diulang-ulang. 1, tanda kiamat itu bukanlah sesuatu yang bisa kita rekayasa karena bersifat ghaib. Sehingga untuk menentukan apakah ini tanda kiamat ataukah bukan dibutuhkan kepada dalil. Dan memahami dalil itu dibutuhkan kepada para ulama yang menjelaskannya, karena mereka lah yang mempunyai kompetensi dalam hal itu. Yang kedua, yang harus kita ingat bersama bahwa semua tanda kiamat itu tidaklah dihukum dengan keburukan. Jadi jangan ketika kita mendengar kata tanda kiamat seakan-akan kita memberi stereotip negatif kepada semua tanda kiamat. Ada tanda kiamat tersebut yang baik, ada tanda kiamat tersebut yang tidak baik, juga ada tanda kiamat tersebut yang tidak ada hukum baik dan buruknya. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika beliau mengatakan, fa innahu kullu ma akhbara sallallahu alaihi wasallam bi kaunihi min alamati sa'ah, fa innahu laysa kullu ma akhbara sallallahu alaihi wasallam bi kaunihi min alamati sa'ah yakunu muharraman wa madhmuman. Tidaklah semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat itu adalah sesuatu yang diharamkan ataupun juga tercela. Ada yang dicela, ada juga yang tidak. Begitu juga kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir ketika beliau mengatakan, wa ma kullu min alamatin ala qurbi sa'ati takunu madhmumah. Tidaklah semua tanda kiamat yang berdekatan dengan terjadinya hari kiamat itu dimaksudkan untuk celaan. Misalkan disebutkan banyaknya perempuan daripada laki-laki, tidak ada celaan di situ. Karena yang menentukan banyaknya perempuan daripada laki-laki hanyalah Allah. Itu hanya fenomena saja. Jika kita sudah ketemu dengan fenomena tersebut, maka itu sudah menjadi tanda kiamat. Tidak dimaksudkan untuk yang macam-macam. Tapi juga ada tanda kiamat yang memang dimaksudkan dalam bentuk celaan. Seperti misalkan ini bab yang keempat yang akan kita bicarakan, diangkatnya amanah. Jadi untuk mengukur apakah suatu tanda itu baik atau buruk harus dilihat dari hukum syariat. Bukan melihat dari penyebutan tanda tersebut. Karena Rasulullah tidak selamanya ketika menyebut tanda tersebut dimaksudkan untuk hal yang negatif. Itu poin nomor 2 yang perlu juga saya ingatkan, kita ulang-ulang supaya kita tidak salah. Baik, coba kita mulai pembahasan kita selanjutnya, yaitu terkait dengan tanda yang keempat dari tanda kiamat kecil yang telah terjadi dan terus berulang-ulang. Tanda yang keempat itu adalah penyerahan urusan bukan kepada ahlinya. Dan ini berdasarkan hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhir sa'ah." Kalau amanah sudah dihilangkan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Qala, lalu Abu Hurairah bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana caranya ya Rasulullah menyia-nyiakan suatu amanah tersebut? Lalu Rasulullah mengatakan, bersabda, qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan sudah diserahkan bukan kepada yang ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Konteks hadis ini jelas menghubungkan antara menghilangkan amanah dengan peristiwa hari kiamat. Sedangkan dalam hadis Imam Muslim jelas dikatakan bahwa hari kiamat itu terjadi di atas seburuk-buruk manusia, ala syirarin nas, atas seburuk-buruk manusia. Karena kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah di atas muka bumi. Selama masih ada nama Allah diucapkan oleh makhluk dari kalangan manusia, maka tidak akan terjadi hari kiamat. Ketika nama Allah tidak lagi diucapkan, saat itulah kemudian kiamat akan terjadi. Ini menunjukkan, menyandingkan, menyia-nyiakan amanah dengan hari kiamat yang terjadi kepada seluruh manusia sebagai bentuk celaan. Itu konteksnya.
yang menunjukkan bahwa amanah itu, menghilangkan amanah itu suatu hal yang sangat diharamkan di dalam agama. Yang jadi menarik adalah kita selalu berpikiran begini, menyia-nyiakan amanah itu artinya kita berikan dulu amanah ke orang baru dia sia-siakan. Tidak. Bagian dari menyia-nyiakan amanah itu termasuk menyerahkan amanah kepada orang yang tidak berhak menanggung amanah tersebut. Jangan suruh mengajar fikih kepada yang tidak mengerti ilmu fikih. Menyuruh orang yang mengajarkan fikih sedangkan dia tidak pernah belajar fikih, itu juga bagian dari yudhi'atil amanah, idha'atul amanah, menyia-nyiakan amanah. Jadi semua hal itu termasuk pada tingkatan kepemimpinan yang dalam hal ini disebut sebagai pemimpin, sebagai khalifah, karena dia harus mengurusi urusan orang banyak. Ketika dia berjanji di podium-podium kampanye untuk mensejahterakan dan memakmurkan orang-orang yang di bawah pimpinannya, tapi itu kemudian tidak dia lakukan, malah dia lebih peduli pada dirinya, keluarganya, atau kelompoknya, maka saat itulah dia sudah menyia-nyiakan amanah. Sedangkan kita yang memilih pemimpin seperti itu juga dihukum telah menyia-nyiakan amanah. Jadi hukumnya sama. Yang menariknya begini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan begini, amanah itu antonim dari kata khianat. Jadi menyia-nyiakan amanah itu artinya berkhianat. Maka ketika kita menyerahkan urusan kepada orang yang tidak bisa memberikan amanah, tidak bisa menjalankan amanah, maka kita pun juga termasuk bagian dari pengkhianat dalam timbangan agama. Ibnu Hajar juga mengatakan begini, apabila kita mengetahui ada penguasa yang melakukan sebuah kemungkaran dan jelas kemungkaran tersebut bisa dinilai berdasarkan kaidah-kaidah agama, maksudnya lah kaidah-kaidah Islam, maka yang perlu kita lakukan pertama, kita wajib mengingkari apa yang dilakukan tersebut, wajib hukumnya. Yang kedua, wajib mengatakan yang benar dimanapun kita berada. Jadi wajib mengingkari dan wajib pula mengatakan yang benar. Kita sering mendengar kalimat qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Ibnu Hajar juga menukilkan suatu perkataan dari Ibnu Tin. Ibnu Tin meriwayatkan dari Ad-Dawudi, kemudian mengatakan begini, kalau ada seorang penguasa yang kemudian menyia-nyiakan amanah dan melakukan kemungkaran, yang wajib dalam timbangan agama, dan ini pendapat para ulama, sepakat para ulama, wajib pemimpin itu diturunkan dari jabatannya apabila tidak ada kezaliman dan fitnah. Jika tidak ada kezaliman dan fitnah, wajib diturunkan. Kalimatnya perhatikan, tidak ada fitnah dan kezaliman. Apa fitnah kezaliman yang dimaksudkan? Terjadi pembunuhan. Bisa saja kan terjadi pembunuhan kan? Terjadi hal-hal yang merusak kehidupan orang banyak, itu disebut dengan fitnah. Kalau itu tidak terjadi, maka pemimpin tersebut harus diturunkan. Tapi kalau itu terjadi, kata Ibnu Atin, maka yang wajib adalah bersabar. Yang wajib adalah bersabar. Maka logika sederhana secara hukum begini, masa mau tiap tahun kita bersabar? Maka setiap 5 tahun sekali, jangan kemudian memilih pemimpin yang akan membuat kita harus sabar 5 tahun mendatang. Pilihlah pemimpin yang baik berdasarkan timbangan hukum Islam, supaya kemudian kita tidak harus melawan pemimpin itu setiap waktu, atau harus mengatakan yang benar yang bisa mengancam agama dan nyawa kita sendiri misalkan. Dan ini berlaku bukan di negeri kita saja, di mana saja ya, berlaku seperti ini hukumnya. Maka pilihlah pemimpin. Ada yang mengatakan bahwa urusan kenegaraan gak ada urusan dengan agama, karena agama itu ruang privat. Kita katakan ini pendapat bukan pendapat Islam, ini pendapat kaum sekuler. Pendapat ini muncul di Eropa ketika mereka sedang melawan otoritas gereja masa itu, yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, bahkan kemudian menghakimi para ilmuwan-ilmuwan yang saat itu berseberangan dengan gereja. Maka lahirlah pemikiran ini, memisahkan agama dari negara secara totalitas. Artinya jangan pakai dalil agama untuk urusan kepemimpinan. Di Indonesia sendiri, pemahaman-pemahaman ini sudah masuk. Kita sebagai muslim, kita katakan, sebagai muslim kita tidak akan mungkin bisa meninggalkan pemahaman Islam dalam kepemimpinan, karena banyak ayat, banyak hadis yang menceritakan hal tersebut. Banyak sekali. Salah satu hadisnya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan begini, yakhruju min hadhil ummah umara, akan keluar dari umat ini pemimpin-pemimpin, yuakhiruna as-salata amma waqtiha, dia akan mengakhirkan salat dari waktunya, artinya dia salat selalu di luar waktu, atau mungkin gak salat sama sekali.
Saya tidak tahu apakah banyak pemimpin kita yang seperti itu. Sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, atau mungkin nggak sholat sama sekali. Tapi itu akan terjadi kata Rasulullah. Wa yuhaddithunal bid'ah, dan dia akan menyampaikan hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Contoh, memisahkan agama dari politik itu juga bagian dari bid'ah yang nggak ada. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasul, dan taatlah pemimpin. Bagaimana kita taat ke pemimpin kalau pemimpinnya berkhianat? Bagaimana kita taat kepada pemimpin kalau pemimpinnya tidak taat Allah dan Rasulnya? Bagaimana caranya? Maka tidak bisa dipisahkan. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya begini, kaifa asta'u in adraktuhum? Bagaimana ya Rasulullah aku akan melakukan jika aku menemui orang-orang seperti itu? Lalu Rasulullah balik bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, tas'aluni ibna ummiya ab, apakah engkau akan bertanya kembali kepadaku wahai anak Ummu Abad? Ummu Abad itu ibunya Abdullah bin Mas'ud. Kaifa tasna, bagaimana yang harus engkau lakukan jika engkau bertemu dengan orang-orang seperti itu? Maka kemudian Rasulullah menutup hadisnya dan mengatakan, la ta'ata liman asallah, tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Tetapi ketidaktaatan kita kepada pemimpin-pemimpin yang bermaksiat kepada Allah itu koridornya tadi sudah jelas disampaikan oleh Ibnu Tin. Jika tidak ada kezaliman dan fitnah, maka wajib diturunkan. Tapi kalau ada fitnah dan kezaliman, yang wajib itu adalah bersabar. Maka supaya kita tidak terjebak dengan kondisi ini, maka kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk memilih pemimpin yang benar. Ini sebentar lagi kita ada pemilihan umum di Indonesia. Pilih yang benar-benar. Bagaimana cara memilih? Bukan yang paling bagus videonya, bukan yang paling bagus suaranya, bukan yang paling cakep orangnya, bukan yang paling banyak orang yang teriak-teriak di belakang. Tapi yang dipilih, apakah yang dia lakukan itu dengan timbangan agama sesuai atau tidak. Itu pilihan yang benar. Kalau tidak, maka kita akan terjebak dengan bersabar 5 tahun lagi. Lalu kemudian kita pilih salah lagi, bersabar lagi 5 tahun kemudian. Lalu salah lagi memilih. Terus, bagaimana jika kita salah memilih sampai 4 kali, berarti 20 tahun kita harus bersabar. Karena kalau kita turunkan pemimpin, pasti terjadi fitnah dan kezaliman. Ya kan? Maka ini perlu diperhatikan bersama. Imam Muslim, Imam Ahmad itu meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini satu hadis yang menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu dipandang suatu hal yang sangat penting. Kata Rasulullah SAW, innaha sata'ti 'alan nasi zaman, akan datang pada manusia suatu zaman, satu waktu. Sinuna khadda'ah, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Jadi kita akan diselimuti oleh tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yang benar dikatakan jahat, yang jahat dikatakan benar. Apa bentuk yang realnya tahun-tahun tipu daya itu? Kata Rasulullah SAW, yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang benar didustai, orang yang salah dibenarkan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin. Pengkhianat itu diberi amanah. Tapi orang yang bisa memegang amanah justru dikhianati. Ketika ini sudah terjadi, orang salah dibenarkan, orang benar disalahkan, orang yang amanah malah justru dikhianati, pengkhianat malah dibenarkan, bahkan dipuja-puji, maka pada posisi seperti itu yang akan muncul, kata Rasulullah, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Ruwaibidah akan berbicara, akan jadi pembicara pada masa itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Qila, Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, wa ma ruwaibidah? Ya Rasulullah, ruwaibidah itu apa? Apa ruwaibidah itu? Lalu Rasulullah menjawab, as-safihu yatakallamu fi amril ammah. Orang bodoh disuruh bicara di ruang publik atau dalam urusan umum, urusan publik. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah fenomena ini sudah kita lihat di mana-mana? Baik di tempat kita atau di tempat-tempat lain, apakah sudah kita lihat? Jika problem ini hari ini sudah kita lihat, dan sekarang banyak kasus yang seperti ini, maka ini tanda bahwa apa yang Rasulullah sampaikan 15 abad yang lalu sudah terjadi. Dan peristiwa ini akan terus berulang sampai puncaknya dengan kemunculan Dajjal yang membawa tipu daya terbesar. Dan tidak akan berhenti lagi. Maka jangan heran kalau suatu hari kita merasakan tipu daya ini semakin hari kok semakin berat. Semakin hari semakin mengerikan. Kenapa umat Islam semakin terbodohi? Kenapa umat Nabi seakan seperti tidak mau peduli? Ini memang sinuna khadda'ah, kata Rasulullah.
tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, dan hanya orang yang bisa selamat itu adalah orang-orang yang benar berpegang teguh kepada agamanya dengan kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada satu hadis begini kalimatnya, fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian, kata Rasulullah, hadis Ibnu Majah, yara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Nah, kalau itu sudah terjadi, kata Rasulullah, fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, hendaklah dia mengambil sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Abdu alaiha bin nawajid, gigit sunnahku itu dan sunnah khulafaur rasyidinku dengan gigi geraham. Kenapa gigi geraham? Karena dari semua gigi yang paling kuat gigitan itu gigi geraham. Artinya gigit dengan sekuat-kuatnya, walaupun gigimu harus tanggal, jangan lepas. Karena tipu daya itu nanti di bab fitnah kita akan lihat, dia akan masuk ke dalam rumah-rumah bagaikan tetesan air hujan. Jadi kita nggak perlu lagi buka pintu, dikunci pintu pun fitnah akan masuk ke dalam rumah, seperti tetesan air hujan, saking parahnya. Nah, inilah poin yang keempat yang diingatkan oleh Nabi terhadap tanda-tanda kiamat, dan tanda ini sudah terjadi, sudah banyak yang kita saksikan. Amanah sudah mulai disia-siakan. Orang sekarang datang ke podium-podium kampanye untuk merayu. Ketika sudah dekat dengan pemilu, pada datang ke pondok pesantren, pada datang kepada kiai. Begitu sudah berkuasa, jangankan pondok pesantren dan kiai, yang bukan kiai pun tak dia ingat. Nah, ini tipu daya. Hati-hati dengan fenomena seperti ini, ya, supaya kita tidak terjebak di dalam kerusakan. Yang selanjutnya, nomor 5, tanda selanjutnya, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Ingat, membangun gedung-gedung yang tinggi bukanlah sesuatu yang dianggap tabu atau salah dalam sisi hukum Islam, ya. Tidak dipandang sebagai sesuatu yang tabu dalam hukum Islam. Jadi kalau ada orang bangun gedung, misalkan tingginya kalau dihitung sampai 3 kilo misalkan, 3000 meter, ya nggak ada salahnya. Kalau dia sanggup, dia punya uang, nggak ada salahnya dalam sisi hukum Islam. Yang salahnya bukan membangun gedung tinggi. Jadi orang yang membangun gedung tinggi itu tidak bisa kita katakan atau kita cela, walaupun itulah tanda kiamat. Karena itu hukumnya mubah. Mubah itu dikerjakan tidak mendapat dosa, ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Begitu juga pahala. Nah, ini hanya sebagai tanda saja. Nah, tanda ini sudah terjadi atau tidak? Mari kita lihat. Di dalam hadis Imam Muslim yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, yang menceritakan bahwa suatu hari malaikat Jibril itu datang menemui Rasulullah dengan wujud manusia. Lalu duduk di tengah-tengah para sahabat Rasulullah sambil meletakkan lututnya berdekatan dengan lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa akhbirni 'anis sa'ah." Beritahukan kepadaku kapan hari kiamat itu. Lalu Rasulullah mengatakan, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Memang aku adalah nabi, kamu adalah malaikat wahai Jibril, tapi kita adalah makhluk yang sama-sama tidak tahu, karena itu semuanya ada di tangan Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Itu kira-kira. Lalu malaikat Jibril bertanya kembali, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau begitu coba beritahukan tanda-tandanya. Kata malaikat Jibril. Lalu Rasulullah pun menyebutkan tandanya, karena tanda diberitahukan oleh Allah. Apa tanda yang disebutkan dalam hadis itu? Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan akan melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Ada dua tafsirnya. Pertama, seorang pembantu, seorang budak, dia akan menikahi tuan. Ketika menikahi tuan, maka lahirlah anak. Ingat, anak itu mengikuti nasab ayahnya. Karena ayahnya merdeka, maka dia jadi orang yang merdeka. Ayahnya jadi tuan, maka si anak itu pun jadi tuan. Sedangkan ibunya yang tadi masih budak, masih pembantu, masih orang yang rendahan, ketika anak ini menjadi tuan, dia masih tetap jadi budak. Maka anak dari budak tersebut pun menjadi tuan bagi ibunya. Itu satu. Pemahaman pertama yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan budak melahirkan tuannya,
Karena ada dari anak-anak tersebut yang kemudian jadi raja. Karena gagah perkasa, dia tadinya budak, tapi karena dia membuat suatu perkumpulan seperti dinasti Mamluk itu di Mesir, ya, yang merupakan dinasti yang dibangun dari orang-orang perbudakan. Nah, ibunya tetap kemudian menjadi rakyatnya dia. Karena anaknya sudah menjadi raja, maka ibunya menjadi anaknya. Nah, pertanyaannya, sudahkah ini terjadi? Banyak. Contoh ya, yang kita dengar tentang kasus TKW misalnya. Majikan menzinahi pembantunya. Anak tersebut ngikut pembantu, ngikut majikannya. Sudah terjadi kan? Atau mungkin di tempat lain, mungkin lain lagi kasusnya. Saya tidak tahu di negeri kita, wallahu a'lam. Tapi kejadian ini sudah banyak terjadi. Ketika anak, kedudukan sosialnya itu lebih tinggi daripada ibunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal 'allah. Engkau akan melihat al-hufat, orang yang bertelanjang kaki, nggak pakai apapun. Jadi kalau jalan tuh nggak ada sandal. Al-urat, telanjang badan. Telanjang badan artinya minim pakaian. Al-'alah, fakir. Alah itu artinya fakir, miskin betul. Ri'a asya, penggembala kambing. Mereka itu nggak punya sandal, pakaiannya minim, kehidupannya fakir, kerjaan hari-hari cuma menggembalakan kambing. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Di dalam hadis Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas disebutkan dari Rasulullah SAW, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ashabus sya wal ufatul al-jiya'ul 'allah. Siapakah orang-orang yang menggembala kambing, mereka itu bertelanjang kaki, kemudian kelaparan karena fakir? Siapa mereka? Rasulullah jawab, al-Arab, orang Arab. Bukan orang Indonesia, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Rasulullah dengan spesifik di hadis Imam Ahmad itu menjelaskan yang dimaksud itu adalah orang Arab. Ternyata ketika kita lihat sejarah, kejayaan orang-orang semenanjung Arabia hari ini, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, apalagi Uni Emirat Arab, Bahrain, ternyata itu belum nyampe 1 abad. Di awal tahun 1900-an mereka masih orang-orang yang tinggal di tenda-tenda di tengah gurun pasir. Nggak ada AC, nggak ada apapun, ditemani oleh kambing. Itu kehidupan mereka. Tapi pertengahan dari abad 20 ditemukannya minyak. Ketika pengeboran minyak terjadi di tanah-tanah semenanjung Arabia, berubahlah orang-orang Arab ini menjadi sangat kaya. Kalau teman-teman sekarang naik haji atau naik umrah, lihat saja tidak lagi kita temukan tukang sampah, tukang sapu jalan di jalan-jalan Arab Saudi itu dari orang Saudi. Semuanya orang Bangladesh, orang India, orang Pakistan, mungkin juga ada orang Indonesia yang jadi. Nggak ada lagi orang Saudi. Orang Saudi duduk manis. Bahkan taksinya pun itu dari Lexus. Brandnya Lexus. Mobil Eropa. Di kita Lexus itu orang betul-betul kaya yang naik di sana taksi. Yang menandakan bahwa banyak sekali biaya. Artinya untuk membangun bangunan yang tinggi seperti itu, maka butuh kekuatan yang finansial yang luar biasa. Tapi memang Rasulullah mengatakan begini. Ada satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW begini. La ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia satu waktu, satu zaman. Yatufur rajulu fihi bis sadaqati minadz dzahab. Seseorang akan berkeliling dengan membawa sedekah dengan yang terbuat dari emas. Sedekahnya dari emas, bukan dari uang, dari emas langsung. Dia keliling, bawa sedekah, mau bagi sedekah. Thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha min. Tidak dia dapati satu orang pun yang mau mengambil sedekahnya, karena semua orang punya emas, semua orang kaya. Seorang nggak butuh lagi sedekah. Semua orang kaya. Nah, sekarang di Arab Saudi, tingkatan gaji di Arab Saudi itu tinggi sekali. Makanya banyak orang Indonesia pergi jadi tenaga kerja di Arab Saudi. Karena bayarannya jauh lebih tinggi daripada dipikirkan dia di Indonesia. Karena kehidupannya sudah sangat tinggi. Bayangkan lagi kalau kita lihat Dubai. Dubai dulu itu tanah padang pasir. Masih bagusan Depok dengan Dubai. Dengan kotanya. Kota Dubai itu lebih bagus Depok. Hari ini, jangankan Depok, Jakarta kalah sama Dubai. Hari ini. Bahkan disebut-sebut Dubai sebagai salah satu kota termegah yang ada di dunia. Bahkan mengalahkan kota-kota besar semisal New York dan semacamnya.
tingkatan biaya hidupnya itu juga sangat mahal. Saya punya teman itu kerja di Dubai, itu nggak bisa nyewa apartemen di tengah kota, harus agak pinggir dikit. Bablas gaji sebulan. Luar biasa kehidupannya. Polisi di Dubai itu naik mobil Lamborghini Gallardo. Mobil polisinya Lamborghini. Hatta di Amerika Serikat pun tidak ada polisi naik mobil Lamborghini untuk bertugas. Tapi di Dubai naiknya mobil Lamborghini. Bukankah itu pertanda sudah terjadi apa yang Rasulullah katakan? Maka kalau misalkan kita lihat di slide itu ada, ya. Mungkin di slide berikutnya saja, ya. Itu ada beberapa contoh yang saya yang saya berikan di situ. Misalkan di Dubai itu ada Burjul Khalifah. Nah, Burjul Khalifah ini itu saking megahnya Burjul Khalifah itu disebut sebagai gedung tertinggi di dunia. Dibuka tahun 2010, tingginya 828 meter. Ada yang mengatakan 830 meter, tinggal 100 sekian jadi 1 kilo. Itu gedungnya. Kehebatan Burjul Khalifah itu bukan hanya karena ketinggian, tapi dari arsitekturnya. Karena membangun gedung dengan setinggi itu, dengan kondisi padang pasir, kita tahu tanahnya tidak kuat, padang pasir bisa saja kan gedungnya masuk ke dalam pasir. Kemudian belum lagi tingkatan angin gurun karena di Arab itu ada namanya badai gurun dengan tingkatan angin yang sangat kuat. Kalau arsitekturnya tidak dibentuk dengan sangat luar biasa, mustahil Burjul Khalifah sampai hari ini masih berdiri. Mesti roboh. Kemudian yang menariknya di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi itu ada satu pulau, apa kalau laut ditimbun itu apa namanya? Reklamasi. Ditimbun, dibikin sebuah pulau baru namanya Yas Island. Di Yas Island itu menjadi tempat permainan seni budaya yang salah satu termegah di daerah Abu Dhabi. Yang menariknya di situ ada sirkuit, salah satu sirkuit yang terus dipakai setiap tahunnya untuk perlombaan Formula One. Namanya sirkuit Yas Marina Circuit. Kemudian di Qatar itu ada sirkuit Losail. Losail ini sirkuit untuk MotoGP. Satu-satunya MotoGP pertama sekali yang digunakan di malam hari itu sirkuit ini. Belum ada satupun di dunia, cuma di Qatar. Pertanyaannya adalah kenapa nggak digunakan di siang hari? Karena panas. Suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Meninggal orang bawa motor sebelum nyampe finish. Maka karena seperti itu, maka dibuatlah di malam hari. Pertanyaannya adalah, apa yang paling menantang dari stadion itu? Listriknya. Sehingga disebutkan teknologi listrik yang ada di Losail itu terbaik di dunia. Di semua stadion, bukan hanya stadion balap motor, stadion bola, stadion apapun, itu yang terbaik di dunia. Menggunakan 3.600 lampu. Yang kalau cahayanya itu menyebar, jika dibikin sebuah perumahan, itu bisa dari Doha sampai Moskow terang. Ke Moskow, Rusia. Berapa kilo? Terang cahaya yang dihasilkan dari 3.600 lampu itu. Pertanyaannya, bagaimana bisa membangun stadion yang luar biasa seperti itu kalau tidak punya dana yang luar biasa? Di Arab Saudi, ternyata Arab Saudi tidak mau kalah. Arab Saudi itu bahkan membuat di daerah Jeddah. Jadi kalau kita berangkat haji atau umrah kan turunnya di Jeddah. Di Jeddah itu di tepi Laut Merah dia bikin namanya Jeddah Tower. Dan Jeddah Tower itu diproyeksikan sebagai gedung tertinggi di dunia mengalahkan Burjul Khalifah yang di Dubai. Tingginya 1.000 meter. 1 kilo persis. Tetapi proyek ini berhenti. Karena Muhammad bin Salman itu menangkap para pangeran-pangeran di Arab Saudi mungkin untuk melanggengkan kekuasaannya supaya tidak ada hiruk pikuk yang menentang karena dia adalah putra mahkota. Ditangkap dengan alasan yang saat itu sangat menjadi headline berita di mana-mana. Pangeran-pangeran ditangkap ini dituduh melakukan korupsi. Di antara yang ditangkap itu Pangeran Talal. Pangeran Talal inilah yang memiliki proyek untuk membuat Jeddah Tower ini. Sekarang Jeddah Tower itu sudah ada setinggi pohon kelapa. Tapi sudah berhenti sampai di situ. Tidak jadi.
Apakah nanti akan ada yang menyelesaikannya atau tidak? Tapi bukan berarti ketika berhentinya proyek Jeddah Tower ini, lantas Saudi berhenti punya proyek. Enggak, dia punya banyak proyek, termasuk punya proyek kapal terbang, bandara terbaik di dunia. Dia bahkan punya program sekarang membangun sebuah kota fiksi. Disebut kota fiksi, kota itu pernah ada di dunia, yang ada di film-film. Dia ingin buat dalam kenyataan. Diproyeksikan selesai di tahun 2030. Nama proyeknya NEOM. Itu proyeknya Muhammad bin Salman. Bahwa Muhammad bin Salman dalam seminar yang terjadi di Dubai, dia mengatakan di depan pemimpin Arab, dia tidak akan mati sampai melihat Eropa terbaru itu ada di semenanjung Arabia. Itu proyek Muhammad bin Salman. Pertanyaannya, walaupun majalah Forbes tidak pernah memasukkan pangeran-pangeran ini sebagai orang terkaya di dunia, kalau dikali-kali, nggak ada satupun orang kaya di dunia sanggup melakukan apa yang mereka lakukan. Tidak pernah ada yang sanggup. Saya ini hanya gambaran saja, nggak mungkin orang punya proyek segitu luar biasa kalau nggak punya uang. Jadi maksud saya memperlihatkan ini ke teman-teman, Nabi benar tidak? Orang yang tadi berjalan kaki tinggal di tenda-tenda gurun pasir ternyata punya proyek. Bahkan NEOM itu berapa tadi? Kuadriliun, bukan lagi triliun, di atas triliun. 5,4 kuadriliun. Belum ada proyek di dunia sebesar itu. Itu yang baru pertama. Dan itu dicetus oleh negara yang Nabi katakan akan berlomba-lomba. Tapi begini, kita kan tadi katakan bahwa hukumnya adalah mubah, gak ada masalah. Di mana hukum haramnya? Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menafsirkan hadis yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung. Kata beliau, makna tatawala dalam bahasa Arab itu artinya adanya kebanggaan, membangga-banggakan diri. Dalam bahasa lain, proyek ini dibangun atas dasar kesombongan. Jadi proyeknya itu mubah, kesombongannya yang haram. Ini yang jadi masalah. Nah, jadi jika kita lihat hari ini, dan konferensinya itu bisa dilihat di jejak digital, dan bahkan kalau nggak salah itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, di mana Muhammad bin Salman itu mengatakan lan ufariqal hayah, aku tidak akan meninggalkan kehidupan ini hatta ara syarqul awsat hatta aral urubbal jadidah fi syarqul awsat, sampai saya melihat Eropa baru ada di Timur Tengah. Itu sumpahnya Muhammad bin Salman. Sampai dia mengatakan hada harbi ana, harbus Saudiyah. Ini adalah perangku, peperanganku, peperangan Saudiyah. Artinya ini proyeknya memang luar biasa. Dan ini cerminan bahwa ini sudah terjadi dan proses pembangunan ini akan terus berlanjut. Kalau tadi kita lihat dari 2028, 2030 bahkan ada yang sampai dengan 50 tahun tuh. Apakah setelah itu tidak akan ada proyek lagi? Siapa tahu. Apakah ini proyek ini semuanya akan selesai? Kita juga tidak tahu. Karena ada yang dalam bentuk gambar, ada yang masih fondasinya sedang dibangun. Ya. Jadi belum ada yang jadi sampai sekarang. Apakah nanti akan ada pangeran lain yang mengkudeta Muhammad bin Salman? Kita juga nggak tahu. Mungkin nasibnya nanti akan lagi seperti kita tahu. Tapi yang pasti tidak mungkin proyek ini dibuat dengan begitu luar biasa. Karena kan untuk mendesain program seperti itu saja sudah menghabiskan uang yang sangat besar. Dan mereka tidak meng-hire kontraktor ataupun arsitektur yang abal-abal. Itu memang kelas-kelas nomor 1 dunia semuanya. Yang di-hire oleh mereka. Yang bayarannya pun bagi kita hanya bisa kita bayangkan saja. Bahkan kadang-kadang nggak terbayang dalam kepala kita. Itu bayaran mereka saja, belum untuk bikin proyeknya. Dan itu adalah bukti nyata bahwa Rasulullah SAW sudah membenarkan kejadian itu. Bahkan saat Nabi masih hidup di tengah orang-orang Madinah yang notabene-nya masih rumah yang terbuat dari tanah liat. Selanjutnya kita akan menuju kepada tanda lainnya, yaitu yang keenam, yaitu tanda banyaknya terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tentang fitnah ini oleh Imam Muslim yang meriwayatkannya dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Kata Rasulullah begini, minhunna la yakadna yadarna syai'a
Di antara fitnah-fitnah tersebut, hadisnya tidak ada di layar, itu ada 3 jenis fitnah. Minhunna thalathun la yakadna yadarna syai'a. Ada 3 fitnah itu yang tidak menyisakan apapun. 3 fitnah. Apa makna 3 fitnah di sini? Mungkin nanti akan ketemu dengan hadis yang ada di layar. Tapi kita fokus dulu dengan apa yang saya sampaikan. Wa minhunna fitanun kariyahis saif. Di antaranya juga ada fitnah-fitnah yang seperti angin yang berhembus di musim panas. Minha sigharun wa minha kibar. Di antaranya ada yang berhembus dengan sangat kencang, di antaranya juga berhembus dengan sangat kecil. Hadis ini gambaran umum saja yang menjelaskan kepada kita apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW betapa hebatnya fitnah masa itu. Pada masa itu. Itu sebabnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah yang bunyi hadisnya begini. Badirul bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mutlim. Bersegeralah kalian beramal pada zaman-zaman fitnah yang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Imam Al-Qurtubi Imam Ibnu Battal itu mengatakan begini. Saya lupa ulamanya. Maksud kalimat potongan-potongan malam yang gelap gulita, malam itu kalau sangat gelap dia harus bertumpuk-tumpuk kegelapannya. Jadi tumpukan satu ditumpukan lagi yang gelapan lain sehingga dia benar-benar gelap. Fitnah yang terjadi masa itu seperti itu, bertumpuk-tumpuk. Sehingga kita tidak bisa lagi hitung udah berapa banyak. Di semua lini ada fitnah. Di pendidikan ada fitnah, di seni budaya ada fitnah, di dalam politik ada fitnah, di dalam dunia apalagi pendidikan ada fitnah, kemudian di dalam dunia politik ada fitnah, ekonomi ada fitnah, semua ada fitnah. Sampai-sampai kata Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari dia menjadi mukmin, di sore harinya dia jadi kafir. Tanpa dia sadari. Pagi hari dia mukmin, tapi ketika datang sore hari dia jadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau bisa juga di sore hari dia mukmin, tapi esok harinya ketika datang pagi dia berubah kembali jadi kafir. Hari ini kan banyak kita lihat, ada orang masuk ke masjid, sholat, alim betul. Begitu keluar ke masjid, datang lagi bejatnya. Dia lupa kealiman yang tadi dia lakukan di dalam masjid. Jadi kealiman itu hanya di masjid. Ada orang di rumah itu baik, sama istrinya baik, sama anaknya baik. Tapi begitu keluar rumah, hilang kebaikannya. Seperti kebaikan ditinggalkan di rumah. Itu yang terjadi. Rasulullah menjelaskan begini, apa sebabnya orang seperti itu terjadi. Kata beliau, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan harga yang sangat murah yang bisa ditawarkan oleh dunia. Dijual agamanya. Hari ini mana ada orang pikir halal haram lagi. Asal dapat uang, sikat saja. Mana ada orang peduli lagi kesenangan dan tidak senang. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Asal saya bahagia udah hajar aja. Orang nggak peduli lagi sekarang. Ini zamannya. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Mall-mall penuh, pasar-pasar penuh, masjid-masjid kosong, majelis-majelis pengajian sepi peminat. Bahkan ada, kita dulu waktu belajar itu diajarkan sama guru kita, kalau kalian nanti berdakwah, ingat berdakwah itu sepi pengunjung. Sepi pengunjung. Tapi kalau kalian membuka tempat-tempat seni, tempat-tempat budaya yang mengadopsi norma-norma barat sekalipun, itu akan banyak orang yang mendatangi. Makanya mall dibangun segede manapun, dimanapun dibangun tetap aja penuh. Masjid gak ada yang keisi. Masih syukur kalau ada yang sholat di waktu sholat. Di luar sholat gak ada lagi yang datang. Itu sudah terjadi. Maka kemudian ketika fitnah ini sangat kuat, lalu Rasulullah SAW di dalam hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan, la taqumus sa'ah, tidaklah terjadi hari kiamat. Kata Rasulullah, hatta yamurra rajulu bi qabri rajuli, sampai seseorang itu melewati kuburan seseorang. Lalu mengatakan, fayaqul, dia katakan ketika dia melewati kuburan seseorang, ya laitani makana, andaikan saja aku yang tidur di tempat itu. Ketika sudah berat sekali fitnah yang terjadi di tengah manusia, fitnah ekonomi, fitnah macam-macam, perpecahan, fitnah, penghancuran karakter, permusuhan, peperangan dan lain sebagainya. Orang yang hidup mengatakan bahwa orang yang mati itu lebih enak daripada kita yang hidup.
Orang artinya kalau disuruh memilih saat itu, dia lebih milih mati daripada hidup. Saking beratnya fitnah yang dialami oleh orang yang hidup di masa-masa itu. Nah, yang menariknya ternyata fitnah itu tidak datang dari luar saja. Kalau dari luar kan budaya barat, pemikiran barat. Enggak, bahkan datang dari kalangan kelompok muslimin. Ada hadis Rasulullah yang menyebutkan begini. Ini hadis Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, ya'ti fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman, qaumun hudatsaul asnan, satu kaum dia masih muda belia, anak muda masih muda, sufahaul ahlam, sufaha orang-orang bodoh yang punya mimpi yang besar, maksudnya berpikiran picik. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, dia berbicara dengan sebaik-baik pembicaraan yang pernah dilakukan oleh manusia. Setiap orang mendengar dia bicara, orang terkagum-kagum. Muda usianya, bodoh orangnya, tapi ketika berbicara bisa membuat orang terpesona. Banyak nggak yang model begini sekarang? Banyak tidak? Banyak sekali kan? Model begini banyak sekali. Kata Rasulullah, yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka terlepas dari Islam seperti terlepasnya anak panah dari busur. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka itu tidak melewati kerongkongan, hanya sampai di mulutnya saja, nggak masuk ke hati, sampai di mulut saja. Ngomong saya cinta Islam, saya bela Allah, cuma di sini aja, nggak masuk lagi ke sini. Kata Rasulullah, fa ainama laqitumuhum, dimanapun kamu temui orang seperti itu, faqtuluhum, bunuh mereka. Fa inna qatlahum khairun liman qatalahum yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh orang seperti itu dapat pahala nanti di hari kiamat. Ada dua kasus yang kita bahas dalam hadis ini, supaya ini tidak salah dipahami. Pertama, muncul golongan-golongan orang yang dianggap luar biasa, tapi sebenarnya itu adalah orang-orang bodoh, hanya para pemimpi bodoh saja. Karena usianya belia, keilmuannya tidak ada, dan lain seterusnya. Dia hanya menjadi target untuk memecah belah umat, menghina orang yang berbeda pendapat dengannya, tanpa punya dalil, tanpa punya pemahaman yang cukup, lalu kemudian menghakimi orang di atas podium-podium, bahkan di podium-podium masjid. Dulu hadis ini disepakati oleh ulama dipakai untuk kaum Khawarij. Hadis ini dipakai untuk kaum Khawarij. Kenapa? Kaum Khawarij itu kalau berbicara itu menggetarkan. Pada masa Ali bin Abi Thalib berperang dengan Muawiyah pada perang Siffin, orang-orang Khawarij ini meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk supaya diadakan tahkim, perdamaian, perundingan. Padahal pada saat itu pasukan Ali bin Abi Thalib sudah hampir memenangi peperangan. Sayyidina Ali itu mengikuti keinginan mereka. Dibuatlah tahkim. Sayyidina Ali mengutus Abdullah bin Abbas di saat Muawiyah mengutus Amr bin As. Tetapi orang-orang Khawarij ini mengatakan, jangan kirim Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu minka, bagian dari keluargamu. Karena Abdullah bin Abbas ini kan sepupu Sayyidina Ali. Jangan kirim yang lain. Dipilihlah oleh mereka Abu Musa al-Asy'ari yang sudah tua. Orang tua disuruh maju ke meja perundingan. Orang tua kan apa adanya. Ketika munculnya hasil dari perang Siffin yang kemudian meletakkan posisi Ali terdesak, karena kalah di perundingan, Muawiyah itu ahli politik ulum. Muawiyah, Amr bin As pernah jadi gubernur Mesir, pernah jadi gubernur Syam. Orang yang sangat luar biasa dalam urusan politik. Berapa kali diutus oleh Rasulullah melakukan negosiasi ke wilayah-wilayah, termasuk ke Yaman sampai dengan ke Hadramaut. Amr bin As. Ketika sudah kalah, apa kata mereka? 5 hakam terrijal. Wahai Ali, kenapa kau utus orang untuk memutuskan hukum? La hukma illallah. Enggak ada hukum kecuali hukum Allah. Lah tadi dia yang minta Abu Musa al-Asy'ari. Kan tadi dia yang minta. Sekarang dia yang menunjuk Sayyidina Ali seakan-akan Ali yang melakukan kesalahan. Padahal mereka lah yang minta. Dan Sayyidina Ali mengikuti keinginan mereka. Lalu mereka menyerang Sayyidina Ali dan mengatakan, wahai Ali, kenapa engkau kemudian memutuskan hukum itu pada manusia? Pada hukum itu milik Allah. Kalimatnya lihat. La hukma illallah. Enggak ada hukum kecuali milik Allah. Adakah kalimat lebih indah dari kalimat itu? Ada enggak kalimat yang lebih indah dari kalimat itu? Inilah yang dimaksud yamruqu minal Islam kama yamruqus sahmu minal ramiyah. Mereka terlepas dari Islam sebagaimana anak panah terlepas dari busurnya.
Mereka berbicara yaquluna min khairi qaulil bariyah, berbicara dengan bahasa yang sangat indah. Apa yang terjadi kemudian? Mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang ada di kelompoknya. Sayyidina Ali bersamaan dengan itu dikafirkannya juga oleh mereka Muawiyah bin Abi Sufyan dan seluruh sahabat Rasulullah yang ada di kelompok Muawiyah. Sempurna sudah. Setiap yang berbeda mereka semuanya kafir. Maka jika muncul golongan itu di masa ini, itulah benih-benih Khawarij. Karena ini sudah terjadi di masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang berbeda dengan saya kafir. Meskipun ranahnya masih furu', bukan usul. Furu', bab furu', hanya urusan kunut, hanya urusan ini. Sanggup kita keluarkan jamaah kaum muslimin dari kemuslimannya, keislamannya. Ini benih-benih yang mengerikan. Nah, bagian yang kedua dari hadis disuruh bunuh oleh Rasulullah. Siapa yang bunuh dapat pahala. Ingat, hukum pembunuhan tidak boleh dimaknai secara zahir dari hadis ini. Kalau dimaknai secara zahir, maka setiap orang kemanapun akan bawa pisau. Cari orang yang seperti itu lalu bunuh. Kenapa kamu bunuh? Biar dapat pahala di hari kiamat. Padahal di dalam hukum fikih, pembunuhan hanya boleh terjadi dengan putusan hakim. Qadhi yang boleh memutuskan. Kalau qadhi tidak memutuskan, maka diharamkan siapapun untuk membunuh siapapun. Walaupun orang itu mengkafirkan kita sekalipun. Tapi pembunuhan itu hanya dibolehkan dengan adanya putusan dari hakim, dari qadhi. Jadi bunuh kalimat di sini itu melalui hakim. Hanya ada dua tempat kita boleh membunuh tanpa butuh hakim. Kapan? Di dalam peperangan. Di dalam peperangan ketika kita berperang dengan musuh, nggak perlu cari fatwa hakim. Hakim ini boleh saya bunuh orangnya? Nggak perlu, bunuh saja. Ketika Belanda datang ke Indonesia, para penjajah datang ke negeri kita nggak minta fatwa. Begitu ketemu Belanda, tusuk saja. Mau di pasar, di mana tusuk saja. Dibolehkan, karena mereka datang sebagai penjajah, bukan sebagai pedagang. Dia datang sebagai penjajah, dia bawa senjata, dia rebut tanah kita, dia diusir dari kita dari rumah-rumah kita. Didajah, maka dia boleh diperangi saat itu. Satu. Yang kedua, kalau kita terancam nyawanya oleh orang lain. Seorang maling masuk ke rumah kita, lalu dia mengambil harta kita. Kita ingin mempertahankan harta kita tidak ambil. Dia keluarkan pisau. Dia mau bunuh kita, mau bunuh keluarga kita, istri kita, anak kita. Pada posisi begitu kita boleh membela diri. Dan ini terjadi masa Rasulullah. Ada seorang sahabat seperti itu. Lalu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana jika kasus ini terjadi ya Rasulullah? Kalau aku mati dalam pergulatan seperti itu ya Rasulullah, apa hukumnya? Kata Rasulullah, jika kamu mati, kamu syahid dan dia adalah ahli neraka. Bagaimana kalau aku yang membunuh dia? Kalau kamu yang membunuh dia, dia di neraka, kamu tetap masuk surga. Karena itu dibenarkan, tanpa perlu minta fatwa hakim. Tapi jangan cari gara-gara. Kita tahu ini ada orang ngancam membunuh kita. Sebelum dia bunuh saya bunuh dia duluan. Nah itu kita dihukum seperti itu, kita pembunuh. Kita salah. Karena pembunuhan itu terjadi ketika orang itu ada di hadapan kita. Menghunus senjata memang ingin membunuh, bukan kita cari orang tersebut biar kita bunuh duluan. Itu tidak dibolehkan. Hanya itu dua tempat kita boleh membunuh orang dalam kondisi terdesak. Jika dilihat dalam bab hukum ini, berarti kita membunuh orang bukan karena kita ingin membunuh, tapi kita terpaksa melakukannya. Peperangan karena kita diserang. Pembunuhan yang tadi kasus pencurian yang saya analogikan itu juga karena kita didolimi dan diserang dan diancam. Nyawa kita terancam. Itu hanya. Jadi pada posisi ini, memahami hadis ini tidak boleh secara zahir. Harus kembali kepada teks ilmu fikih. Baik. Lalu kemudian Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah terkait dengan fitnah. Apa kata Imam At-Tirmidzi? Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami yauman ba'da salatil ghadah, suatu hari setelah salat subuh. Kata Al-Irbad, mau'izatan balighatan dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Nasihat yang diberikan oleh Nabi itu nasihat yang sangat luar biasa, yang membuat kami menitiskan air mata dan membuat hati kami bergetar. Kata para sahabat. Faqala rajulun, di antara para sahabat Rasulullah itu bangkitlah satu orang laki-laki. Lalu mengatakan, inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Nabi ini adalah nasihat perpisahan.
Artinya beliau ingin meninggal dunia, makanya beliau memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Lalu bertanyalah laki-laki tersebut, "Famada ta'ahadu ilaina ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang kau ingatkan kepada kami? Lalu Rasulullah mengatakan begini, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ati wa in 'abdun habsyi." Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Kemudian mendengar dan taat walaupun yang menyampaikan hal yang benar itu seorang budak hitam legam dari Habasyah. Seorang budak, bukan orang merdeka. Habasyah bukan ahlul bait, juga bukan orang Arab. Kalau yang benar dia sampaikan, dengar dan taati. Kalau benar. Dulu kita belajar di pondok pesantren disebutkan undur maqala wala tandur mangqala. Lihat yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Fa innahu may ya'ish minkum, siapapun di antara kalian nanti yang hidup, kata Rasulullah, yara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Hari ini semua jadi perselisihan. Pendidikan ada perselisihan, seni budaya ada perselisihan, politik apalagi, ekonomi apalagi. Sekarang tidak ada ruang dalam kehidupan kita yang tidak ada perselisihan. Coba lihat sekarang. Coba tunjukkan kepada saya satu bidang kehidupan hari ini yang masih akur, adem-adem aja, yang mana? Nggak ada, semuanya terjadi perpecahan. Sudah terjadi apa yang Nabi Rasulullah sampaikan. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur, hendaklah kalian meninggalkan hal-hal yang baru. Fa innaha dhalalah, karena sesungguhnya itu adalah kesesatan. Faman adraka dzalika minkum, barang siapa yang mendapati kondisi seperti itu di antara kalian, fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, maka hendaklah mengambil sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, lalu genggam dengan gigi geraham. Gigit sekuat-kuatnya dengan gigi geraham. Hari ini bukankah dulu orang mengatakan bahwa orang yang menikah beda agama tidak boleh? Tapi hari ini sudah banyak suara-suara yang mengatakan boleh. Dulu LGBT tabu dibicarakan. Hari ini jangan jadi bahan diskusi publik. Dibicarakan di ruang umum, ditonton oleh jutaan manusia. Dulu orang ciuman peluk-pelukan di samping jalan itu tidak ada. Hari ini bebas di atas motor dengan paha-paha yang terbentang luas, tidak ada penutupnya. Betul tidak? Bukankah hal-hal yang tidak pernah kita dapatkan di masa Rasulullah sudah ada? Rasulullah mengatakan fa innaha dhalalah, itulah kesesatan, jangan ikut-ikutan. Sudah terjadi kan? Luar biasa. Tadi di channel Amanah tadi ada, saya nonton di channel Amanah. Ada apa tadi? Ada seorang itu artis Mesir yang berbicara tentang khazanah Islam di Andalusia. Orang-orang artis Sabila dengan Ferdinand itu dia memimpin kerajaan kecil di pesisir Spanyol, tapi kok bisa mengalahkan Andalusia yang besar? Apa sebabnya? Diceritakan itu, tapi saya tidak tahu tuh referensinya, tapi kita mau ngambil iktibar saja kalau benar cerita ini. Disebutkan orang Ferdinand dan Sabila sering sekali setiap waktu itu mengirimkan mata-mata. Itu yang di-share sama channel Amanah tadi. Ya. Dia ngirim mata-mata ke wilayah pemerintahan kaum muslimin. Setiap kali dia bertemu orang menangis, dia bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Orang menjawab, "Tadi aku dibebankan untuk menulis 10 buku. Aku hanya sanggup menulis 9 buku." Jadi orang menangis karena tidak sanggup melaksanakan tugasnya. Lain waktu datang lagi mata-matanya. Lalu kemudian bertemu dengan orang-orang masa itu. Lalu ditanya, "Betul kan? Kenapa kamu menangis?" "Karena aku dibebankan untuk mengajarkan 100 anak-anak. Aku cuma sanggup mengajarkan 79 anak." Dia menangis. Karena masih ada 21 yang belum bisa diajarkan. Dia menangis. Hingga datang satu masa, dia menemukan orang menangis di daerah Andalusia. Lalu ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Dia menjawab, "Pacarku mengkhianatiku dengan temanku." Pada masa itu, dia balik ke Raja Ferdinand dan Isabella, dia katakan, "Kalau mau menyerang Andalusia, mau membumi hanguskan Andalusia, inilah saatnya." Ketika orang tidak lagi bicara masalah ilmu, orang tidak lagi bicara masalah peduli, sudah bicara masalah maksiat. Inilah saatnya hancurkan Andalusia. Apa yang terjadi? Hilang Andalusia dari peta dunia. Kita hanya mengenal Andalusia dengan istana Al-Hamra. Di mana istana itu? Diubah jadi museum oleh mereka.
Masjid yang gagah perkasa berdiri megah dulu di Indonesia, sekarang jadi tempat pariwisata. Orang masuk pakai jalan kaki. Manusia telanjang sekarang, setengah telanjang masuk ke tempat itu. Dulu tempat orang sujud di situ. Apa sebabnya? Masyarakatnya rusak. Fitnah itu sekarang ada di pintu-pintu rumah kita. Kita nggak perlu buka pintu lagi untuk mendapati fitnah itu. Cukup lihat dari jendela, fitnah itu sudah ada. Menyerang kaum muslimin. Saya sering bilang, kalau dulu anak perempuan kalau keluar malam kita tak khawatir, takut. Hari ini anak laki pun keluar kita takut. Hatta bapak-bapak keluar pun kita takut. Ya, bapak keluar takut. Mak-mak apalagi. Di Indonesia, tingkat perceraian itu tinggi sekali. Tingkat perceraian tinggi sekali. Semua masalah yang terjadi yang paling sering itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Perut, urusan perut. Dan itu terjadi. Fitnah itu datang ke semua orang sekarang. Orang nggak lihat lagi, oh ini anak pesantren, nggak ketemu. Oh ini anak SMA, nggak ketemu. Di pesantren hari ini ada yang pacaran. Apa namanya? Homo. Santri itu ada yang homo. Loh, saya santri, beliau santri. Tanya, benar tidak? Ini pernah santri. Mengerikan. Bayangkan dengan SMA. Bayangkan dengan kuliah-kuliah umum itu. Yang pergaulannya nggak jelas. Laki perempuan jam 2 malam masih ada acara rapat. Acara rapat apa jam 2 malam? Acara kampus, mau acara kampus kek, mau acara apa? Jam 2 malam Anda masih laki perempuan masih rapat. Inilah kehancuran Spanyol. Fitnahnya sudah sangat, tapi nggak dipandang sebagai fitnah, dipandang sesuatu hal yang biasa. Fitnah itu menjadi semakin luar biasa ketika fitnah itu dianggap biasa, bukan lagi suatu hal yang luar biasa. Kalau dipanggap luar biasa, fitnah tidak terjadi. Tapi kalau sudah dipandang biasa, saat itulah fitnah datang. Maka dari semua fitnah yang ada 3 fitnah terbesar yang terjadi pada umat manusia. Inilah hadisnya. Mungkin inilah yang disebut pada hadis yang pertama tadi saya sebut, ada 3 fitnah yang tidak akan menyisakan apapun. Mari kita lihat hadisnya. Sebelum kita baca hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Sebagian ulama hadis menganggap ini hadis maudhu, hadis palsu. Karena ada yang menyebutkan begini. Hadis ini diriwayatkan melalui jalan periwayatannya Ibnu Jabir dari Umar bin Hani dari Rasulullah. Tetapi Imam Ahmad ketika meriwayatkan hadis ini menjelaskan sanadnya secara menyeluruh. Bahwa Umar bin Hani tidak langsung meriwayatkannya dari Rasulullah, tapi melalui Abdullah bin Umar. Artinya menyambung hadis tadi. Sehingga kemudian Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak sependapat bahwa hadis ini hadis sahih. Dan beliau katakan ini hadis sahih. Dan sependapat dengan Imam Al-Hakim tersebut, Imam Ad-Dhahabi dalam kitab At-Talkhis mengatakan juga hadis ini adalah hadis sahih. Meskipun ada kontroversial, banyak ulama yang menukilkan hadis ini sebagai hadis yang pantas dipertimbangkan. Al-Mula Al-Qari misalkan. Said Hawa dalam kitabnya Al-Asas fi Sunnah wa Fiqhha atau Al-Qari dalam Marqatul Mafatih itu disebutkan hadis ini dan dijelaskan maknanya. Mari kita baca hadis ini. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qu'udan. Kami bersama Rasulullah SAW duduk sama Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar. Fadzakaral fitan. Maka Rasulullah menyebutkan fitnah-fitnah. Berarti bukan satu. Fa'aktsara fi dzikriha. Rasulullah memperbanyak penyebutannya. Sudah disebut diperbanyak lagi, artinya diulang-ulang diulang-ulang saking pentingnya itu. Hatta dzakara fitnatal ahlas. Sampai Rasulullah menyebut fitnah al-ahlas. Faqala qail, lalu satu orang di antara para sahabat yang tadi duduk dengan Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas?" Apa itu fitnah al-ahlas? Rasulullah menjawab, qala hiya fitnatu harabin wa harabin. Fitnah harab dan harab. Apa harab, apa harab? Harab itu dari kata haraba yahrubu hurub, artinya berlarian. Seseorang atau sekelompok orang lari dari sekelompok lainnya karena terjadinya peperangan. Bahasa kita yang paling cocok hari ini eksodus karena peperangan. Pengungsian.
Kalau ini nggak perlu dicerita, udah banyak sekali terjadi. Palestina, Suriah, Irak, terakhir Rohingya. Banyak sekali. Sekarang yang berfungsi di mana? Kasus peperangan Rusia dan Ukraina. Sudah terjadi fitnah harab? Sudah. Yang kedua harab. Harab itu bukan harbun. Rohnya hidup, bukan sukun. Kalau harbun artinya peperangan. Kalau harab artinya mengambil harta secara tidak ada hak. Bahasa kita mungkin hari ini yang paling sesuai monopoli keuangan. Monopoli ekonomi. Yusril Iza Mahendra itu di forum ILC itu pernah mengatakan bahwa kekayaan Indonesia itu dikuasai hanya beberapa persen orang saja. Ada monopoli tidak? Berarti sudah ada fitnah harab dan harab. Fitnah harab dan harab, pengungsian yang terjadi karena peperangan dan monopoli keuangan ini disebut oleh Rasulullah sebagai fitnah al-ahlas. Fitnah ini tidak menyisakan satupun karena semua orang akan terkena efeknya. Apa al-ahlas? Al-ahlas itu dari asal kata halas yang artinya pelana yang diletakkan di atas punggung onta. Itu al-ahlas. Disebut sebagai fitnah seperti pelana yang diletakkan di atas punggung onta karena dua alasan. Pertama, orang Arab dulu pelana itu diambil dari warna hitam. Jadi pelana onta itu dari warna hitam. Artinya fitnah ini saking dahsyatnya persis seperti gelapnya warna hitam yang ada pada pelana onta. Saking mengerikannya, saking gelapnya fitnah ini. Yang kedua, makna yang kedua disebut fitnatul ahlas karena fitnah ini sangat dekat dengan manusia seperti dekatnya pelana dengan punggung onta. Udah diletakkan, kok menempel tuh, dekat sekali. Begitulah dua fitnah ini terjadi dengan kita. Sekarang hampir semua orang merasakan. Kalaulah tidak merasakan fitnah pengungsian, minimal menguasai merasakan fitnah monopoli ekonomi. Sulit. Ini menyebar video, entah benar entah tidak. Wallahu alam. Kasus masalah pengesahan undang-undang kesehatan. Itu kan jelas sekali itu. Saya tidak tahu apakah itu benar, tapi itu kan menyebar videonya. Yang mengatakan bahwa ketika ditetapkan undang-undang kesehatan itu oleh Menteri Kesehatan, ternyata dokter-dokter Indonesia kan jadi demo, kesulitan. Tapi di siang sama, rumah sakit mega yang dimiliki oleh orang kaya, malah sahamnya meningkat. Kalau ini benar, kita katakan kalau benar, semakin menambah list betapa monopoli keuangan, monopoli ekonomi sedang terjadi. Betul tidak? Dan ini terjadi bukan hanya di tempat kita, di mana-mana terjadi begini. Partai politik itu selalu kedip mata. Pengusaha dengan penguasa itu selalu kedip mata. Makanya ada namanya oligarki itu. Kalau nggak ada kedip mata, mana mungkin ada istilah oligarki? Kan karena ada kepentingan. Kamu naik jadi pejabat, saya biayai, tapi ketika kamu sudah jadi pejabat, proyeknya kamu kasih untuk saya. Apa yang terjadi? Monopoli keuangan. KKN-nya semakin menjadi-jadi. Mengerikan. Ini kalau benar terjadi, wallahu a'lam. Ini yang sedang marak ini sekarang masalah 30.000 hektar tanah IKN yang mau diberikan kepada salah satu negara selama 190 tahun kontraknya. Ini kalau terjadi IKN itu tanahnya bisa milik orang lain. Siapa yang paling merasakan kenikmatan? Kita hanya penonton. Jadi sudahkah fitnatul ahlas ini terjadi? Sudah. Mari kita lanjutkan. Kata Rasulullah, "Tsumma fitnatus sarra", kemudian fitnah as-sarra. Sarra di dalam bahasa Arab sering disebut dalam Al-Qur'an. As-sarra wa dharra. Sarra itu waktu yang lapang, dharra itu waktu yang sempit. Disebut waktu yang lapang karena banyaknya harta, sehingga orang kena fitnah karena banyaknya uang. Jadi banyaknya harta di akhir zaman itu jadi sumber fitnah. Dia lalai ngaji, dia lalai ke masjid, dia lalai beribadah, dia nggak apa-apa lagi, dia lupa. Yang dia pikirkan bagaimana menambah kekayaannya dari hari ke makin hari, walaupun dia harus ikut kiri, ikut kanan. Itu fitnah hasara. Saya tanya sekarang, sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Itu mah realitas kita nonton setiap waktu. Betul tidak? Orang sikut menyikut. Bayangkan orang masuk jadi PNS saja sekarang main sogok.
Betul tidak? Fitnah sara kan? Padahal yang nerima sogok itu orang yang sudah kaya, pejabat, udah kaya, tapi masih juga korupsi. Terakhir kasus pemukulan anak salah satu petugas pajak. Apa itu pajaknya pajak DKI lagi, tapi kayanya mentereng. Kasus hilangnya berapa miliar itu? 349 miliar ya? Pokok miliar. Iya, 349 miliar dilaporkan oleh Mahfud MD itu yang terjadi di dunia pajak. Rakyat kecil disuruh bayar pajak, uang pajaknya ditelep oleh orang yang sudah kaya. Fitnah asra. Itu fitnah sara. Orang semakin kaya tidak menjamin dia bisa menahan diri. Ternyata tidak pernah ada manusia yang perutnya itu bisa kenyang. Kalaulah dunia ini bisa dimasukkan ke perut dia, dia akan minta dunia yang kedua. Maka jangan heran, sudah punya semuanya, dia masih pengen lagi. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen punya pesawat. Udah punya pesawat, pengen punya helikopter. Udah punya helikopter, pengen kapal persiar. Sudah punya kapal persiar, pengen punya gunung. Udah punya gunung, pengen punya langit. Udah punya langit, pengen punya laut. Gak pernah kenyang manusia ini. Itu fitnah asra. Bahkan yang paling mengerikan, dakhaluha au dakhanuha, asapnya, pintu masuknya fitnah sarra ini kata Rasulullah, bahkan asap fitnahnya itu min tahti qadamai rajulin min ahli baiti, datang dari bawah dua telapak kaki dari ahlu baitku. Yazumu annahu minni, dia menganggap dia adalah bagianku, walaysa minni, dan dia bukanlah bagian dariku. Innama waliyil muttaqun, sesungguhnya waliku itu adalah orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya begini, kalau ahlu bait saja yang mewarisi darah Nabi saja bisa terkena fitnah, bagaimana yang lainnya? Jika yang seharusnya paling menjaga agama ini saja terkena fitnah, apalagi yang lainnya? Apa dalilnya? Apa dasar yang kita jelaskan ini? Begitu dahsyatnya fitnah. Begitu dahsyatnya fitnah. Makanya jangan terbuai dengan harta benda. Kita cari harta untuk hidup sebagai wasilah kita menjalankan agama, tapi jangan terbuai dengan harta. Sekali terbuai dengan harta, tak ada jalan keluar, karena harta itu menenangkan, menina bobokkan. Gak bisa keluar lagi. Kalau Allah takdirkan kaya, maka kekayaan itu bukan karena kita ingin tamak, tapi itu bonus yang pantas kita terima sebagai bentuk sayangnya Allah ke kita, bukan karena ketamakan. Kalau kita dapat harta karena ketamakan, pasti itu ujian, pasti itu fitnah. Hati-hati. Yang ketiga kata Rasulullah, masih ada sambungan. Thumma yastalihun nasu ala rajulin, lalu manusia berkumpul pada satu orang. Berkumpul pada satu orang atau bersepakat untuk menjadikan seseorang sebagai orang yang diikuti. Kawarikin ala dhila, seperti bertemunya pinggul dengan tulang rusuk. Arti bertemunya pinggul dengan tulang rusuk itu bisa pinggul bertemu dengan tulang rusuk? Nggak mungkin. Artinya nggak mungkin orang ini bisa kumpul, tapi bisa. Maka jangan heran, coba lihat dalam politik. 5 tahun ini kita berkelahi, menyerang, memfitnah, tapi begitu 5 tahun kemudian kok jadi akrab sekali kayak adik kakak. Benar tidak? Benar tidak? Sudah terjadi? Sudah terjadi. Sampai ada yang mengatakan politik itu tidak ada lawan, tidak ada kawan. Semua bisa jadi lawan, semua juga bisa jadi kawan. Betul tidak? Sudah terjadi? Nggak ada lagi hitam putih. Yang bahkan logonya Ka'bah pun terlihat seperti logo sapi. Serius, itu fitnah. Ya mendingan gak usah pakai logo Ka'bah kan. Karena ayah saya dulu anggota DPR juga dari logo Ka'bah soalnya. Tapi kami berhenti. Terjadi sekarang, terjadi. Mau suka nggak suka. Suka nggak suka. Terakhir ditangkap malah partai Islam kan. Ketua dari partai Islam kan ditangkap. Apapun alasannya kan. Karena kasus korupsi. Kita sedih. Sudahkah terjadi apa yang Rasulullah Sumaya Stalihunna ala rajulin kawarikin ala dila. Orang berkumpul pada satu orang seperti bertemunya pinggul dan tulang rusuk. Yang nggak mungkin terjadi, seharusnya nggak boleh. Tapi terjadi zaman sekarang. Apapun bisa terjadi. Ada satu televisi dulu membela si A mati-matian.
hanya dalam hitungan detik sekarang berubah membunuh si A mati-matian. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Saya ingin mengatakan ini semuanya adalah fitnah. Itu maksudnya. Hati-hati menempatkan diri. Thumma fitnatud duhaima. Yang ketiga ada fitnah duhaima. Fitnah duhaima. Fitnah duhaima ini tidak jauh berbeda dengan fitnah yang lainnya. Fitnah duhaima ini disebut oleh Said Hawa sebagai fitnah tipu daya. Yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar. Sudah terjadi hari ini. Banyak sekali. Hubungan laki dan perempuan, hubungan LGBT, apa lagi? Konser musik. Yang jelas-jelas nggak ada perbedaan pendapat dalam konser musik, semua mengharamkan. Walaupun perbedaannya ada di musik. Selama dia, tapi kalau konsernya kan sudah pasti haram, mutlak. Tapi coba lihat. Yang datang kalau kita bikin sensus, itu 99%-nya adalah kaum muslimin. Laki perempuannya di depan, laki di belakang sambil pelukan joget-joget di konser musik, apalagi malam tahun baru. Coba lihat malam tahun baru. Kok usah tahu, pernah saya keluar satu kali. Waktu kalau teman-teman masih ingat perayaan ulang tahun baru itu yang di Monas. Di Monas, pas di Monas tuh. Oh kok di Monas, bukan di Monas apa? Di Bundaran HI. Bundaran HI. Cukup itu yang pertama dan itu yang terakhir saya datang. Nggak pernah datang lagi. Pengen tahu saya. Ternyata luar biasa. Mengerikan sekali. Itu tipu daya. Kata Rasulullah SAW tentang tipu daya ini, la tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmatan. Tidaklah dari umat ini yang dibiarkan satupun oleh fitnah ini illa latamathu latmatan, kecuali dia menamparnya. Fitnah duhaima ini ditampar, artinya mengenai orang tersebut. Seperti orang ditampar, sakit tidak? Sakit tidak? Itulah fitnah duhaima. Kapan kita sadar sakit? Ketika sudah kena tampar. Baru terasa sakit. Udah kejadian, baru sadar. Tapi kejadian terus. Tidak berhenti. Maka kata Rasulullah, فَإِذَا قِيلًا قَطَعَتْ تَمَادَتْ. Apabila fitnah ini sudah berakhir, dikatakan, oh fitnah ini sudah selesai, sudah berakhir, cuma sebentar, tamadat. Ternyata fitnah itu berlanjut terus-menerus. Berulang-ulang kan? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang akan menjadi mukmin dan di sore harinya menjadi kafir. Hatta yasiran nasu ila fustatain. Sehingga pada masa itu manusia akan terbagi ke dalam dua kelompok. Fustanu imanin la nifaqa fih. Kelompok orang yang beriman yang tidak ada sedikit pun kemunafikan di dalamnya. Wa fustanu nifaqan la imana fih. Satu kelompok lagi penuh dengan kemunafikan yang menghilangkan keimanan sehingga keimanan tidak tersisa sedikit pun. Saya tanya lagi. Real kan? Tanpa perlu kita sebut, jelas terlihat. Kata Rasulullah, "Idza kana dzakum." Kalau masa itu telah tiba, fantadhirud dajjal fil yaumi minal yaumi aw ghadin. Kalau itu sudah terjadi pada kalian, maka tunggulah keluarnya dajjal hari itu juga atau esok harinya. Tunggu saja, kata Rasulullah. Kalimat hari itu dan esok harinya menunjukkan dekatnya keluarnya dajjal dengan tiga fitnah ini. Pertanyaannya sederhana. Kenapa dikaitkan dengan dajjal? Ternyata dajjal keluar itu karena dua sebab. Satu, hilangnya ilmu. Kedua, rusaknya moral manusia. Fitnah yang tadi terjadi tiga, semuanya diakibatkan oleh dua hal ini. Hilangnya ilmu dan rusaknya moral. Dajjal tidak akan keluar kalau moral manusia masih bagus. Kalau orang masih baik, Dajjal nggak akan keluar. Tapi begitu manusia sudah rusak, saat itulah Dajjal keluar. Nah, kita tahu sekarang,
pasti riwayat ini menunjukkan fitnah tersebut akan terus terjadi sampai dengan periode datangnya Dajjal. Sudah terjadi dan berulang-ulang kejadiannya, tidak pernah berhenti. Sehingga ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Usamah bin Zaid ketika Rasulullah mengatakan, "Hal tarawna ma ara?" Wahai sahabatku, kalian apakah melihat apa yang aku lihat? Lalu Rasulullah mengatakan, Inni la ara al-fitana khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Sungguhnya aku benar-benar melihat fitnah-fitnah itu di sela-sela rumah kalian seperti jatuhnya tetesan air hujan. Bukan hujan, tapi Kalau kita tutup rumah kita, kalau hujannya kencang, ada angin yang membawa tetesan-tetesan hujan itu dari lubang-lubang rumah, sehingga airnya tetap masuk. Begitulah fitnah. Sehingga tidak ada lagi satupun rumah yang bisa menahan fitnah itu tidak masuk. Fitnah bisa masuk di saat pintu tertutup. Dulu kalau pintu sudah ditutup, fitnah tinggal di luar rumah. Masa ini kata Rasulullah, rumah kalian tutup, rumah kalian kunci, fitnah tetap bisa memasukinya. Yang selamat hanya yang kuat imannya. Kelompok yang ada keimanan, tidak ada kemunafikan, itu saja yang selamat. Sedangkan kelompok yang punya kemunafikan di dalam hatinya, maka keimanan akan runtuh saat itu, hilang. Dipastikan kalau keluar Dajjal, dia jadi pengikut Dajjal. Karena dikaitkan dengan Dajjal. Kita lihat satu lagi, ini tidak terlalu banyak. Nomor 7, bencana alam yang bermunculan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Rasulullah mengatakan, "Sayakunu fi akhir zaman." Akan terjadi di akhir zaman khasfun. Orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Apa kalau orang-orang yang tenggelamkan bumi? Longsor barangkali. Yang paling cocok. Gempa, longsor, ya kan? Wa qadfun. Orang-orang yang dilempari, terkena lemparan. Qadfun itu pada dasarnya dilempari dengan batu. Bisa saja dilempari dengan hal apa aja, seperti dengan badai, bisa dengan suasana batu es. Kita tidak tahu. Yang pasti ini hukuman. Wa mashun, dirubah wajahnya menjadi buruk. Ini kata Rasulullah. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah, wa mata dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, itu kapan akan terjadi? Ini bencana-bencana seperti ini kapan akan terjadi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, idza dhaharatil ma'azif, kalau alat-alat musik telah muncul, wal qainat, perempuan-perempuan penyanyi yang melenggak-lenggok, wastuhillatil khamru, apabila khamar sudah dihalalkan. Kita ada 3. Munculnya alat musik, munculnya penyanyi perempuan yang melenggak-lenggok, dihalalkannya khamar. Al-ma'azif itu dari ma'zaf. Basal katanya adalah alat pukul. Kayak beduk, alat pukul. Kalau kita rebana. Maksudnya alat pukul, karena Rasulullah tidak mengharamkan alat pukul. Maka dapat dipahami alat pukul di sini ini digunakan untuk maksiat. Seperti tarian, pesta, bercampurnya laki dan perempuan. Jadi bukan alat musik secara umum, karena tidak ada hukum pada hukum pada alat musik itu diperselisihkan di kalangan para ulama. Jangankan dari 4 mazhab, 1 mazhab tidak ada ulama yang sependapat dalam masalah alat musik. Hanya ulama bersepakat bahwa musik kalau menghadirkan unsur nafsu, lagu cinta-cinta, sepakat semuanya haram. Mulai lagu Dewa 19, Dewa 20, Dewa 31, Dewa 999, semuanya haram itu. Paham? Semuanya haram itu. Sepakat. Tapi kalau lagunya Maher Zain, ya kan? Maher Zain, tidak ada sepakat ulama tentang pengharaman ini. Jadi tidak benar orang yang mengharamkan semua musik. Maksud di sini adalah musik yang menunjukkan kepada hal yang bermaksi, itu ilahnya. Yang kedua, perempuan yang bernyanyi di sini maksudnya orang-orang yang memperlihatkan birahi, berlenggak-lenggok penuh birahi. Nah sekarang banyak sekali. Bahkan Maaf, saya kaget ketika saya tiba di Pulau Jawa. Di mana ada orang nikah, mesti ada orkestra musik. Dibikin panggung, ngundang orkestra, orang setengah telanjang, lalu disawer.
Di Pakistan orang baca Al-Quran disawer. Di kita yang setengah telanjang itu kita sawer. Yang luar biasanya tadi dinikahkan dengan nama Allah. Malam harinya disawer sama yang setengah telanjang. Hilang Allahnya. Tapi tanya sama orang, itu hal yang sangat lumrah. Tanya Majelis Ulama Indonesia, minta fatwa, pasti Majelis Ulama mengatakan itu haram. Gak akan ada ustadz yang berani menghalalkan itu. Semua sepakat dengan haram keharamannya. Mulai ustadz biasa sampai dengan kiai yang sangat alim pasti mengatakan itu haram. Tapi itu terjadi di banyak tempat. Betul tidak? Sudah muncul? Bukan hanya di layar televisi, sampai ke pelosok-pelosok kampung sudah muncul mereka. Yang ketiga, wastuhillatil khamru. Khamar sudah dihalalkan. Bahkan DKI itu pernah punya perusahaan minuman keras. Coba bayangkan. Pemda punya BUMN yang ngurusin perdagangan minuman keras. Walaupun tidak dijual secara publik, tapi kalau bicara secara publik memang diam-diam. Ada juga, banyak juga. Apa spiritus, apa lagi? Obat, ya kan? Ada yang nenggak, apa namanya? Oplosan. Apa? Tua. Pengalaman enggak? Oh enggak, alhamdulillah. Jangan, kalau belum kena jangan. Kalau sudah kena bertobat dan jangan diulang. Itu yang penting. Ya. Ingat. Sudah terjadi. Maka kenapa banyak sekarang musibah? Sebentar-bentar angin puting beliung, sebentar-bentar badai, sebentar-bentar gempa, sebentar-bentar banjir, sebentar-bentar longsor. Bahkan yang paling mengerikan, dulu nggak pernah kita dengar air laut naik ke darat. Sekarang sering sekali, dari sejak Aceh, Donggala sampai dengan apa yang terakhir? Pangandaran ya? Terakhir. Nggak pernah dulu kita dengar, karena itu yang kita dengar di Jepang. Karena kata tsunami itu kata orang Jepang kan? Kata yang dari bahasa Jepang. Karena orang Jepang yang paling, kita Indonesia nggak ada, maka nggak pernah kata-katanya. Tapi sekarang paling sering. Jadi sering kita dengar. Tsunami. Apakah Allah sedang murka kepada hambanya yang terlalu banyak maksiat sehingga mengirim tentara-tentaranya, tentara laut, tentara air laut, tentara gunung, tentara tanah, tentara hujan untuk menghakimi kita karena banyak kesalahan. Kemudian yang ke-8, masjid tidak lagi dimakmurkan. Di dalam hadis Abu Daud yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "La taqumus sa'ah," tidaklah terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid, sampai manusia bermegah-megahan di masjid. Kalimat bermegah-megahan menunjukkan masjid dibangun dengan dekorasi yang sangat bagus. Masjid dibangun dengan megah. Istiqlal aja megah itu. Megah sekali. Tapi kita katakan bahwa membangun masjid yang bagus itu hukumnya mubah, bahkan baik. Jika dimaksudkan untuk kebaikan maka bisa bernilai Lantas di mana keburukannya? Keburukannya dari bermegah-megahan di masjid itu dijelaskan sendiri oleh Anas bin Malik. Di dalam kitab Sahih Bukhari, di awal bab tentang pembangunan masjid, Imam Bukhari menukilkan perkataan Anas bin Malik sendiri yang menafsirkan hadis beliau sendiri. Anas bin Malik sendiri yang menafsirkan. Kata beliau, "Yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalila." Orang-orang bermegah-megahan di masjid, lalu masjid tidak lagi dimakmurkan kecuali sedikit saja. Orang bangun masjid megah-megah, tapi nggak ada upaya bagaimana caranya orang bisa sholat di dalam sana. Dibiarkan masjid hanya jadi proyek wisata. Orang nggak peduli. Yang bangun masjid aja nggak pernah sholat di masjid. Jangankan nyuruh orang lain di masjid. Dia sendiri nggak sholat di masjid. Maka jangan heran. Masjid megah. Kalau dihitung orang di dalam bisa ribuan. Ternyata yang sholat cuma 20 orang. Apa gunanya membangun masjid begitu besar? Kalau yang sholat cuma 20 orang. Apa gunanya? Kalau bukan dengan maksud bermegah-megahan. Maka yang haram pada hukum ini bukan membangun masjid yang megah. Tapi ketika dibangun dengan cara yang megah, tapi tidak dipedulikan kemakmurannya. Yang paling menarik lagi di akhir zaman, orang datang ke masjid, bahkan kadang-kadang tidak teringat untuk sholat, karena bukan datang pada waktu sholat. Misalkan dia ke masjid jam 10 pagi, dia nggak ingat sholat itu. Capek misalkan, ini habis ngantar orang misalkan, ngantar titipan.
ngantar orderan, disinggah di masjid, tidur aja dia di masjid. Nggak ada ingat buat sholat 2 rakaat itu, nggak ada. Masjid sudah seperti tempat persinggahan, seperti kita singgah di pom bensin. Hilang makna masjid. Ketika nilai masjid sudah menjadi hilang, maka kemakmuran sedikit demi sedikit mulai luntur. Maka jika kita lihat di satu komplek di Jakarta ini ada orang 1000, yang sholat itu hanya 50. 50 orang dibanding 1000 itu berapa? Berapa persen? 5%. 5%? Bagaimana kalau yang sholat cuma 20 orang? Bagaimana kalau yang sholat cuma 10 orang? Orang di situ ada berapa? 1000. Minimal kan kita harap, kalau lah nggak 1000 kan minimal 300-400 ada yang ke masjid. Masjid hanya ramai pada saat 2 hari raya saja. 1 hari raya Idul Fitri, 2 hari raya Idul Adha. Salat Jumat laki-laki saja, perempuan kan enggak. Kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha ada laki-laki ada perempuan. Saat itulah masjid ngeluber sampai halaman, sampai ke jalan. Salat subuh, paling ramai. Salat subuh itu paling ramai, sama malaikatnya. Paling ramai sama malaikat. Manusianya wallahu a'lamu bishawab. Sudah terjadi tidak kemakmuran masjid sudah menurun drastis? Sudah terjadi belum? Sudahkah ini jadi tanda kiamat? Baik. Lalu satu lagi, masih ada waktu kita. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya jam 9. Kita insyaallah sambung lain waktu saja. Ini sudah jam 12 soalnya. Hah? Kalau kita lanjut nanti takutnya pada nggak masuk lagi. Ada 1-2 orang masuk, tapi mungkin yang lain sudah nggak masuk karena sudah terlalu malam. Jadi sudah berapa tanda malam ini? Sampai 8. Berarti cuma dapat 4 tanda malam ini ya. Malam ini paling minim. Mungkin karena kelamaan nonton video. Tapi insyaallah nanti videonya nggak lama-lama lagi. Kalau ada video ke depan nanti cuma ada 1-2 menit saja. Cuma 1 video. Tadi nggak. Ini karena kita ingin memperlihatkan bukti nyatanya. Ya. Insyaallah ke depan tidak ini. Saya hanya mengingatkan teman-teman begini. Saya bisa salah dalam menjelaskan tanda-tanda tersebut. Tetapi satu hal yang kemudian kita pahami adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak mungkin salah. Maka jika kita ingin selamat, maka seharusnya kita fokus dengan kaedah-kaedah keagamaan. Hati-hati sekali dalam hidup ini. Apalagi kita ini masih muda-muda. Saya pun masih muda. Masih muda saya kan? Masih. Iya. Karena saya umurnya masih 24, bukan 42. Agus seperti tidak percaya. Kalau dipercaya nanti bohong Ustaz. Ya, tapi yang maksud saya katakan kita ini masih energik. Semangat masih menggebu-gebu. Terkadang ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, mudah terpengaruh. Hati-hati, semoga apa yang sudah kita bicarakan ini bisa menjaga. Jangan lihat orang lain. Jangan ikut-ikutan lihat orang lain. Oh, karena si fulan, saya juga pengen seperti si fulan. Jangan seperti itu. Jaga diri masing-masing. Karena Allah nanti ketika kita dibangkitkan hari kiamat, si fulan yang kita ikuti itu tidak mau bertanggung jawab. Dia malah menyerang kita dan mengatakan, bahkan iblis sampai mengatakan begini. Ketika orang mengatakan, ya Allah, gara-gara iblis itu menggodaku. Iblis mengatakan, bukan salahku ya Allah. Salah dia, kenapa dia percaya dengan godaanku? Maka jangan kita ikuti orang. Kita fokus saja dengan kaedah-kaedah keagamaan kita. Semoga kita jadi selamat, tetap mendahulukan kebaikan kepada Allah, Rasul dan juga umat manusia. Kita memperbanyak ilmu agar kita punya modal untuk apa yang dilakukan. Dan satu lagi, peduli sesama. Jangan cuma pengen masuk surga sendiri. Ada teman yang salah, ingatkan. Ada teman yang mungkin di jalan baiknya sudah agak jauh, kita tarik kembali. Jangan dibiarkan terus berada di jalan salah. Caranya dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik pula. Tentu kita tahu bagaimana harus melakukannya.
Pada akhirnya kita bermohon kepada Allah, semoga kita selamat dari fitnah-fitnah yang buruk, dan kemudian kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Ada hadhihi niyyah wa kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah.